Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Waalaikumsalam selamat datang warahmatullahi dalam kuliah kita pagi hari ini. Mata kuliah kita adalah Designing E-Learning. Dan Designing E-Learning ini ada beberapa kelas. Salah satu kelasnya itu dipegang oleh saya, yang lain adalah dengan Ibu Dewi Salma ya, kalau nggak salah. Tapi kita menggunakan tujuan akhir yang sama, artinya hasil yang ingin dicapai itu adalah sama seperti yang di mata kuliahnya Ibu Dewi Salma. Teman-teman sekalian, ini untuk kuliah ini saya biasanya, ini kebiasaan saya selalu memiliki apprentice. Jadi ada apprenticeship. Dari zaman bahula begitu, saya selalu mengangkat beberapa mahasiswa kawakan begitu untuk jadi apprentice-nya saya gitu ya. Apprentice itu artinya apa bahasa Indonesianya apprentice, Akram? Santri gitu ya. Nah, gitu yang gampang itu santri. Kenapa demikian? Karena senior-senior saya dulu selalu menjadikan saya begitu juga ya. Senior itu maksud saya Prof. Yusuf Hadi Miarso, kemudian Pak Robinson gitu. Saya jadi apprentice-nya mereka. Gitu. Jadi dulu itu saya jadi apprentice Pak Yusuf Hadi, jadi apprentice-nya Pak Robinson, jadi apprentice-nya Ibu Dewi gitu ya. Nah gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, teman-teman itu sebaiknya bantu-bantu dosen gitu. Nah kali ini untuk mata kuliah ini Designing E-Learning, apprentice-nya adalah Akram. Silakan Akram. Ya, halo teman-teman. Jadi nanti kita akan ketemu terus ya. Nah ini apprentice-nya. Jadi nanti ada 2 atau 3 orang lagi ya apprentice yang untuk mata kuliah yang lain. Selalu begitu ya teman-teman sekalian. Saya ngajar dari tahun 2000 di UNJ sampai dengan tahun 2015 itu punya apprentice. Gitu. Jadi apprentice-nya banyak gitu. Dan setiap tahun ada apprentice. Kemarin itu Kak Novi ya, apprentice saya untuk semester yang lalu. Semester sekarang ada 3 orang, ya berarti 3-4 Akram. 4 Pak, sama saya 4 Pak. orang dengan Akram, kemudian ya semester depan nanti nggak tahu, siapa tahu nanti next ini bisa Dwi, bisa Raihan gitu ya, bisa Francisca, bisa Nita, silahkan nanti ke depan-depan, tapi belajar dulu biar ilmunya tinggi dulu gitu ya. Nah kalau semester awal kan belum. Nah ini semester berapa nih? Dwi semester berapa sekarang Dwi? Semester 6, Pak. Oh iya, udah kelas tinggi juga ya, semester 6 Ratna. Kemudian semuanya semester 6 ya, ini satu angkatan ya. Oke. Bapak. Oke, jadi seperti itu. Pertama Akram itu apprentice-nya saya dan ini asisten saya, berarti terserah kalian ya manggilnya mau AA, BB, CC gitu ya, Dede. Nah, asal jangan aja gitu ya. Jadi silahkan saja panggilannya apa untuk apprentice ini. Nah, karena setelah ini saya juga akan diuji ya. Jadi kuliah kita sebentar sebenarnya. Kalau untuk virtual itu saya kira tidak akan lama-lama, tapi perkuliahan kita akan lakukan secara daring. Saya akan gambarkan dulu perkuliahan kita ya. Sekalian kita membahas tentang konsep pembelajaran daring begitu ya. Teman-teman sekalian, dalam pembelajaran daring itu sebenarnya kita nantinya ini akan kita terapkan dalam kuliah kita ya. Kita berhadapan dengan tiga ruang belajar di sini. Ada tatap muka, ya, kemudian ada bahasa saya ini tatap maya ya. Nah, kemudian ini pembelajaran yang kapan saja di mana saja yang disebut dengan asinkron gitu ya. Sinkron, ini adalah sinkron gitu ya. Nah, synchronous learning, kemudian yang asynchronous learning kita menggunakan satu platform yang disebut dengan learning management system kan. Nah, sementara yang ini kita gunakan teknologi telekomunikasi ya. Nah, di sini teknologi telekomunikasi yang kita pakai teman-teman sekalian itu ada banyak sebenarnya. Ada audio
ada audio conference zaman dulu. Sorry. Nah, yang ini ada audio conference ya, kemudian ada video conference, dan yang terakhir sekarang ini ada web conference. Jadi ini sekalian ngebahas aja dulu ya supaya kalian hafal gitu, teman-teman hafal. Sementara yang ini kita butuh yang disebut dengan ruang kelas ya. Kalau yang ini kita butuh ruang virtual gitu ya. Ruang virtual ini juga kita butuh ruang virtual. Bedanya yang ini kita menggunakan LMS, yang ini kita menggunakan teknologi Synchronous atau teknologi telekomunikasi. Jadi dua-duanya ini ya, yang ini maupun yang ini menggunakan teknologi telekomunikasi. Jadi teknologi komunikasi jarak jauh ya. Teknologi komunikasi jarak jauh ini yang asinkronusnya ini, yang teknologi asinkronus ini lebih banyak kita sebut dengan LCMS gitu ya, Learning atau Content Management System. Nanti ada satu topik, Akram saya lupa ya, nanti belum ditambahkan di sini, ada topik tentang ini di kelasnya Bu Dewi. Nanti kita akan tambahkan juga. Jadi teman-teman TP itu harus bisa memahami, bisa membedakan ya, apa itu LMS, apa itu CMS, apa itu LCMS ya, Learning Management System. Kalau Francisca kan suka punya blogspot dulu atau apa, sekarang udah nggak laku ya blogspot ya. Microblog misalnya Twitter atau apa gitu ya. Nah itu kan sebenarnya content management system, ya kan. Jadi sistem yang bisa mengelola konten kita gitu ya. Sekarang lebih mikro lagi kayak Instagram, Facebook kan gitu kan, hanya mengolah konten-kontennya pribadi saja kan gitu ya. Cuman masalahnya kontennya lebih banyak, kontennya itulah konten apa ya, istilahnya Instagramable itu paling juga gambar, video gitu ya, kira-kira begitu. Tapi ini adalah kaitannya yang kita pakai adalah learning. Jadi sistem untuk mengelola suatu proses yang pembelajaran di mana itu butuh content management system dan butuh learning management system digabungkan menjadi satu gitu ya. Nah ini teknologi asinkronus ya. Sementara teknologi sinkronus itu kita menggunakan banyak ya. Zaman dulu kalau bapaknya Siska dulu pernah nonton TV hitam putih tahun 80-an gitu ya, atau 8 berapa hitam putih, itu ada kelompok pendengar, pembaca dan pirsawan, kelompok pencapir dulu. Nah, Soeharto ya, itu menggunakan telekonferensi. Nah, tapi menggunakan apa yang kita gunakan adalah satelit, gitu ya, satelit Palapa waktu itu. Uplink dan downlink ke atas, kemudian komunikasinya itu menggunakan telepon. Nah, gitu kan sama gitu. Jadi dulu juga sudah ada gitu ya. Nah, sekarang kita diuntungkan oleh teknologi baru yang disebut dengan web conference. Jadi konferensinya berbasis web, berbasis internet gitu. Kalau video conference zaman dulu lebih mahal gitu ya. Nah, harus menggunakan apa istilahnya, mungkin ada yang kenal pakai Polycom gitu ya. Ini penyedianya ya. Ada master controlnya dengan Polycom, kemudian ada juga penyedianya itu Tandberg gitu ya perusahaannya. Sekarang mereka akan hancur tidak menggunakan video conference lagi karena sudah ada web conference. Dulu yang awali banget itu adalah apa namanya Skype ya. Nah, sekarang nggak tahu Skype masih laku atau enggak ya, tapi sekarang kita lebih banyak menggunakan hurufnya Z itu, Zoom. Nah, jadi sehingga lebih terkenal dengan istilah zooming gitu ya teman-teman sekalian, oke? Nah, ruang-ruang itu yang akan kita pakai ya. Nah, ini sekarang yang ini saya bagi, yang bawah saya bagi dua teman-teman sekarang ya. Tadi tatap muka ya, tatap muka tidak kita pakai karena keputusan rektor bahkan terakhir edarannya adalah kita daring, kecuali ada praktek. Kita kan nggak ada praktek-praktek yang harus membutuhkan bengkel ya. Jadi selama 1 semester ini kita tidak ada tatap muka ya teman-teman. Nah, yang kita lakukan adalah ini tatap maya gitu ya. Kemudian kita ada yang ini sebenarnya dibagi dua sebenarnya dalam bahasa saya asinkronnya ini. Jadi asinkron itu kan memungkinkan kita belajar kapan saja dan di mana saja ya, yang bawah ini ya. Kapan saja dan di mana saja sendirian. Nah, ini nama self-directed asynchronous learning. Dan ini adalah kolaboratif asynchronous
learning gitu ya. Nah, ini dua-duanya ini kita gunakan LMS. Bahasa sederhananya self-directed asynchronous learning itu berarti saya memberikan materi di sini ya, materi berarti ada bahan ajar digital atau learning object material gitu ya. Nah, berarti kan kalau Wildan saya kasih materi bahan ajar digital, ada PDF mungkin, ada video mungkin, dan lain sebagainya kan gitu ya. Berarti Wildan sedang belajar di ruang belajar ini. Asinkron mandiri ya, self-directed asynchronous learning. Nah gitu kan, tapi setelah itu, kalau Wildan hanya belajar di sini, berarti Wildan hanya berinteraksi dengan konten. Hanya berinteraksi dengan learning object material ya, bahan ajar mandirinya ini ya, bahan ajar mandiri yang digital ini hanya dengan ini. Nah, supaya lebih lengkap nanti di sini ada collaborative asynchronous learning, itu berarti harus disiapkan mungkin ada forum diskusi gitu ya, ada tugas gitu ya, ada tes gitu ya. Nah, dua-duanya ini dan ini difasilitasi oleh learning content management system gitu ya. Ya kan, content management systemnya untuk memenuhi ini, ya kan? Kemudian aktivitas belajarnya memenuhi ini, semua digabungkan menjadi satu LCMS ya gitu. Jadi itulah. Nah, untuk belajar kita ini gitu ya, untuk belajar kita gunakan LMS-nya UNJ ya. LMS UNJ ya kita gunakan. Jadi nanti teman-teman sekalian sorry, kita akan gunakan Learning Management Systemnya Universitas Negeri Jakarta. Semoga teman-teman sudah beberapa, mungkin ada yang sudah enroll, mungkin ada yang belum. Coba saya lihat partisipannya ada berapa. Nah ini sudah ada yang enroll gitu ya. Coba kita lihat. Alessandro sudah ya. Nah di sini udah masuk. Farhan, kemudian Ratna ya, Francisca sudah, kemudian Nalita Oktaviana. Saya nggak tahu ada metlitan ini mungkin nggak ngerti ya, itu ada apa namanya kode-kode nggak tahu ya, mungkin mata kuliahnya Metlit masih nempel di situ. Metlit dengan siapa ya, Budiana ya? Pak, saya Pak. Saya ya, oke. Nah, di sini teman-teman sekalian, sehingga nanti kita kuliahnya akan memang karena tadi yang ini tidak kita pakai, berarti kita pakai ini dan ini ya dengan LMS. Ya, berarti kita akan gunakan Synchronous, kita gunakan Synchronous ya. Nah, dalam bahasa saya sebenarnya ini virtual synchronous learning, yang ini adalah live synchronous learning. Ya, jadi ini VSL bahasa saya gitu ya. Supaya membedakan ini SAL, self-directed asynchronous learning, ini collaborative asynchronous learning. Nah, yang akan kita ikuti nanti adalah ini dan ini, sehingga teman-teman nanti belajar kita itu akan seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Yang ini tatap muka. Ini kita nggak pakai ya, pokoknya kita nggak pakai ya. Yang ini yang sinkronus berarti tatap maya ya. Oke, berarti kalau tatap maya kita pakai apa namanya? Kita pakai video conference gitu ya. Nah, yang inilah LMS. Karena asinkron mandiri dan asinkron kolaboratif atau self-directed asynchronous learning maupun collaborative learning udah langsung menjadi satu ya. Kita anggap begini. Nah, jadi pertemuan minggu 1, minggu 2, minggu 3 kan gitu ya. Minggu 4, minggu 5, minggu 6 sampai 16 kira-kira. Kalau 16 minggu misalnya gitu ya. Nah, katakanlah misalnya minggu ini kita menggunakan, nah gitu kan, betul enggak? Nah ini hari Senin ya. Tapi dari hari Senin sekarang sampai seterusnya gitu ya, kita akan menggunakan LMS tetap ya.
Nah, dengan demikian, salah satu konsekuensi daripada pembelajaran kita, pembelajaran daring, ya, salah satu konsekuensi pembelajaran daring, nah gitu ya. Kebetulan mata kuliah kita adalah juga designing e-learning, gitu, salah satu konsekuensi e-learning. Proses belajar itu maka terjadi 24/7. 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Ya kan? Coba kita perhatikan ya. Misal ya, sekarang kita ketemu nih, mungkin 30 menit. Berarti kan asinkron. Ya. Setelah pertemuan ini kan teman-teman langsung di sini ya. Langsung sini kan? Oke. Kemudian nanti ada materi di sini ya. Misalnya di sini ada materi kan yang asinkron ya. Kita kasih ada video, mungkin ada apa gitu ya. Kita kasih materi di sini. Nah, setelah itu kita kasih materi. Sorry. Nggak bisa. Maaf. Katakanlah segini aja dulu deh. Nah ya, oke. Nah di sini kita ini ya. Kemudian di sini teman-teman harus ikut kuliah. Kita kasih materi di sini. Ya, misalnya ada video, kemudian ada PDF. Kemudian di sini yang asinkronis kolaboratifnya saya kasih tugas misalnya ya. Tugas. Nah, jadi ada materi, ada aktivitas belajar, jadi ada tugas. Nah, kita lihat misalnya Acep mempelajari materinya ini ya, yang ini mempelajari materinya mungkin hari Selasa ya, besok jam 10 ya kan. Tapi Cahyo mempelajari ininya hari Selasa juga ya, tapi misalnya jam 6 pagi atau jam 5 pagi lah, karena Cahyo sering sholat subuhnya jam 3 gitu, jadi jam 5 masih bisa ngerjain gitu, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan demikian ya. Kemudian tugas gitu ya. Tugas misalnya Irfandi ngumpulinnya misalnya hari Rabu. Ya kan? Jam 12 malam. Ya, biasanya kan begitu ya. Karena deadline-nya misalnya hari Rabu, ya ngumpulinnya jam 12 malam sebelum jam 12 lah, kurang 2 menit gitu, kira-kira begitu ya. Kemudian Muhammad Aslam misalnya ini ngumpulin tugasnya juga hari Rabu. Nah, ya kan? Jam 11:57 gitu kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan asynchronous. Ya, jadi memang sama-sama berbeda satu sama lain kan gitu ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan bahwa pembelajaran e-learning konsekuensinya adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalaupun kita tidak ada tatap muka di kelas, berarti kita sedang belajar sebenarnya. Satu. Kalaupun kita tidak ada video conference sekarang ini atau web conference seperti sekarang ini yang kita lakukan, tidak ada misalnya ya, berarti kan teman-teman sedang belajar sebenarnya kan? Ya kan? Belajarnya di mana? Belajarnya di sini. Ya kan? Nah, teman-teman sedang belajar di sini. Saya nggak tahu. Mungkin ya, Francisca mungkin lagi mempelajari, misalnya ya, ini kasih. Francisca lagi mempelajari ini dulu. Ya kan? Wildan lagi mempelajari ini. Kan gitu kira-kira ya. Harinya berbeda gitu ya. Walaupun kita tidak ada ketemuan gitu ya. Nah, oleh karena itu absensinya sebenarnya itu akan kelihatan dari log statistiknya teman-teman di learning management system gitu ya. Jadi memang sistem absensinya nanti akan berbeda sebenarnya ya. Tapi di kampus-kampus kan masih menggunakan absen kan? Setiap minggu harus diabsenkan. Mungkin ada G-form-nya gitu ya. Hari ini dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, kita pakai saja. Kenapa? Karena sistem administrasi yang dianut oleh di kampus itu menggunakan sistem administrasi zaman Flintstone, ya kan? Sementara pembelajaran kita itu pembelajaran milenium. Nggak nyambung sih sebenarnya gitu, beda karakteristik. Tapi nggak apa-apa, kita akomodir aja gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi seperti itu ya pembelajaran kita nanti ya. Jadi
ada kalanya kita web conference, ada kalanya teman-teman asynchronous ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman asynchronousnya sendirian berarti kan pelajari materi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tidak selamanya setiap 16 kali pertemuan atau 16 minggu kita ada virtual synchronousnya, tidak perlu gitu. Mungkin ada 6 ya. Mungkin ada 8. Saya nggak ngerti lah, nanti kita lihat ya. Oke. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari teman-teman sekalian? Ini saya sudah siapkan di sini. Pertama, saya ingin mengajak teman-teman memahami tentang apa itu e-learning. Ya. Tapi saya ingin ajak teman-teman juga mempelajari bagaimana seorang desainer pembelajaran atau para desainer pembelajaran ini bekerja. Ini topik pertama ya, teman-teman ya. Nah, topik pertama ini nanti kita lakukan secara asinkron ya, asinkron. Berarti asinkron mandirinya adalah saya berikan beberapa video di sini ya, kemudian ada assignment. Sini ya. Nah, di sini assignment-nya menantang, teman-teman sekalian, coba kita lihat ya. Nah, ini sudah case base teman-teman sekarang ya. Udah ada 9 partisipan ya. We are all know that during COVID-19, teachers have no other choices but to implement online learning. Pick one case of online learning conducted by yourself, someone else gitu. Jadi teman-teman harus melihat pengalaman ketika melakukan pembelajaran daring ya, baik pribadi maupun Ratna sendiri yang melaksanakan, atau Wildan sendiri yang melaksanakan, atau Wildan menjadi peserta. Ya kan? Atau misalnya ponakan gitu ya, memperhatikan ponakan sedang mengikuti pelajaran daring dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menjelaskan misalnya apakah pembelajaran daring yang terjadi itu sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran daring atau belum. Nah, kemudian teman-teman mensubmit tugasnya itu tidak dalam bentuk paper ya, tapi dalam bentuk media pembelajaran yang menurut teman-teman cocok atau yang teman-teman kuasai. Bisa infografik, bisa yang lain misalnya video dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini contoh saja teman-teman sekalian ya. Jadi topik pertama adalah itu, kemudian ada assignment teman-teman sekalian. Nah ini asynchronous. Nah Akram mungkin mohon dicatat ya, ini asynchronous berarti kita tidak ada tatap muka ya. Tapi ketika assignment ini, nah assignment ini belum kita atur ya Akram ya, belum kita atur settingnya sampai berapa lama. Nah selama teman-teman mengerjakan assignment, maksud saya begini. Ini sekaligus membahas pembelajaran daring ya teman-teman. Kebetulan aja mata kuliah kita pembelajaran daring kan? Sekaligus ya. Oke. Ini sudah sekaligus masuk topik sebenarnya. Oke. Nah, jadi selama kita ini kan minggu pertama ya katakanlah ya, sampai minggu kedua nanti gitu kira-kira begitu. Nah, kita awali dengan web conference kan begitu ya. Kemudian setelah web conference, teman-teman kan mengikuti pembelajarannya di sini sampai sini kan nanti ada due date-nya di sini misalnya ya. Nah, due date di sini kan. Nah, selama ini teman-teman sekalian, kalau misalnya David misalnya ya atau Nalita ya, David atau Nalita misalnya. Saya berikan materi di sini, ada video tadi ya, ada beberapa video, kemudian di sini ada tugas kan kalau nggak salah ya. Nah, kalau Oktaviani itu hanya baca video saja di sini, berarti Oktaviani baru berinteraksi dengan material, berinteraksi dengan konten ya. Nah, inti belajar, bagaimana belajar terjadi? Belajar terjadi ketika ada interaksi. Ya kan? Nah, interaksi itu bisa interaksi dengan materi, bisa interaksi dengan mahasiswa dan juga mahasiswa, bisa berinteraksi dengan dosen, bisa berinteraksi dengan resources person lain gitu ya. Oke.
Nah, kalau misalnya David hanya baca video saja, berarti baru interaksinya ini, ya kan? Nah, tapi ketika David juga ikut mengerjakan tugas, nah, mungkin David akan bertanya kepada temannya, berarti berinteraksi dengan mahasiswa lain, ya. Atau David tanya orang lain, ya, di luar yang mahasiswa itu atau resources person yang lain, misalnya, gimana sih bikin video kayak gini? Saya ingin menjelaskan tentang ini kan gitu ya, dan lain sebagainya. Berarti berinteraksi dengan resources person lain. Kalau misalnya Farhan misalnya nanya kepada Akram atau nanya kepada saya bagaimana tugas ini dikerjakan dan lain sebagainya, berarti berinteraksi dengan dosen. Semakin banyak interaksi gitu ya, berarti gini ya, semakin banyak interaksi gitu ya, semakin banyak interaksi itu begini ya, semakin banyak interaksi maka belajar semakin tinggi gitu ya. Artinya kualitas transaksi belajar itu semakin optimal. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika kita di sini nanti, nah ini kan kita sudah awali dengan ini ya. Ketika kita nanti di sini, maka harus ada di sini komunikasi ya dengan mahasiswa lain atau interaksi lah ya dengan mahasiswa lain, dengan dosen dan lain sebagainya, dan kita fasilitasi lewat WAG. Oke, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kita fasilitasi dengan WhatsApp group. Jadi yang ini misal ya kita minggu besok ini ya, mulai setelah pertemuan ini kan ada di posisi sini. Ya, ada di posisi ini kan teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mempelajari ini, ketika teman-teman mengerjakan tugas ini, maka teman-teman saya minta untuk keep in touch. Bahasa siapa tuh keep in touch? Bahasa Farhan ya? Bahasa Acap ya, keep in touch. Gitu ya. Nah, artinya gini, memang distance learning kita terjadinya ya. Tapi bukan long distance relationship. Tetap ada relationship, tapi distance gitu ya, relationship. Jadi itulah sebabnya kenapa kita punya apprentice di sini. Ada Akram, ya gitu ya. Jadi komunikasi kita itu lewat WhatsApp group. Jangan WA Pri ya, gitu ya. Kalau Ratna nanti Wapri Akram itu urusannya lain, gitu kan. Tapi kalau tentang pembelajaran itu lewat WhatsApp group. Clear kan? Nah, dengan demikian semakin banyak Wildan berinteraksi. Ya, maksud saya di WhatsApp group itu kan bukan berarti ke saya, bukan berarti ke Akram kan, bisa juga ke teman-teman yang lain kan, gitu ya. Pertanyaan itu ditujukan dan kita saling melakukan itu. Itulah sebenarnya interaksi belajar itu bisa terjadi seperti itu ya, teman-teman sekalian ya. Paham ya? Paham ya? Jadi sebenarnya pada saat ini, pada saat materi yang ini kita terjadi belajar sebenarnya cuma sepanjang waktu, gitu ya, sepanjang waktu. Tidak harus dalam satu sesi seperti sekarang ini. Itulah pembelajaran daring. Itulah karakteristik daripada e-learning. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya nanti kan ada masuk ke topik berikutnya ya. Nah, topik berikutnya ini kita belajar tentang synchronous learning. Jadi, apa sih synchronous learning itu? Seperti apakah gerangan gitu ya? Nah, di sini saya berikan ada further reading-nya dari buku Richard Kaladin. Kemudian teman-teman assignment 2-nya online synchronous learning, sharing our experiences and new inspiring idea ya. Jadi teman-teman diminta nanti gitu ya untuk menjelaskan tentang synchronous learning activity seperti apa dan idenya seperti apa berdasarkan atas materi yang sudah diberikan ya. Nah, itu konsep-konsepnya sudah disampaikan. Jadi saya tidak perlu berbusa-busa menjelaskan teman-teman synchronous learning is gitu, dan itu kan sudah ada videonya, sudah ada materinya. Jadi sumber belajar Anda itu bukan hanya saya kan gitu ya teman-teman. Jadi di sini coba Dwi lihat ya, Cahyo lihat ya. Di sini yang synchronous learning ya di sini.
ada making online synchronous class more active and interactive gitu ya. Misalnya saya buka ya. Nah, di sini. Ini video kan bukan buatan saya. Ya kan? Berarti kan apa namanya? Kan teman-teman belajar dari orang lain juga. Jadi sumber belajar Anda, resources person Anda kan banyak, bukan hanya saya kan gitu ya. Ya kan? Coba hitung ya. Cahyo coba hitung nih, ada berapa video? 1, 2, 3. Ada 3 video. Ini beda-beda ya. Ada 10 tips for student engagement in an online synchronous teaching. Kemudian ada further reading Richard Kaladin. Jadi setidaknya di sini ada 1 resources person di sini diwakili oleh video. Ya. Ada resources person kedua diwakili oleh video. Dan resources person yang ketiga diwakili oleh salah satu chapter dari bukunya. Yang ketiga ini Richard Kaladin. Bayangkan. Jadi untuk satu topik itu sebenarnya mahasiswa itu belajar dari banyak orang. Ya kan? Dari yang video 1 saya lupa namanya siapa, video 2 juga lupa, yang ketiga itu Richard Kaladin, ya kan? Yang keempat Akram, yang kelima saya, yang keenam Wildan, yang ketujuh Ratna, yang kedelapan Dwi, yang ke-10 Ria Raihan dan lain sebagainya kan gitu, dan seluruh kan banyak kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, maka sebenarnya dalam pembelajaran, dalam e-learning yang harus dioptimalkan oleh kita itu adalah komunitas itu. Komunitas of inquiry itu. Ya, komunitas of inquiry itu bahasa orang Muslim namanya majelis taklim. Ya, majelis taklimnya itu. Jadi majelis yang mencari ilmu di situ. Ya, siapa itu? Ya kita ini ada berapa orang nih? Ada 12 orang ini sekarang ya. Nanti ada 16 orang ya karena nambah lagi nanti ya. 16 orang plus yang di luar dari kita semua. Gitu ya. Nah, itu yang harus dioptimalkan. Nah, gimana cara mengoptimalkannya? Itulah kita harus desain e-learning-nya kan gitu ya. Nah, saya mengoptimalkannya itu dengan cara kita misalnya salah satunya menyediakan menyediakan bahan ajarnya ya, learning object-nya ini ada 1, 2, 3 dan learning object-nya menarik. Kemudian saya siapkan tugasnya yang menantang untuk teman-teman. Kemudian bagaimana kita fasilitasi terjadi interaksi. Oke. Nah, jadi selama misalnya yang topik 1 dan topik 2 kita ini asynchronous, nah mohon teman-teman sekalian komunikasi. Oke. Komunikasi dengan kita ya, dengan teman-teman. Kemudian setelah itu, yang 1 yang ini ya, yang topik 1, topik 2 gitu ya, topik 2 ini dikerjakannya individu. Ya, individual ya. Jadi memang tidak tim ya. Nah, setelah itu teman-teman sekalian kita buat team based project mendesain synchronous learning activity. Saya buat real challenge untuk anak-anak designing interactive and engaging synchronous learning activities. Bayangkan Anda akan melaksanakan synchronous learning. Oke. Nah, karena synchronous learning berarti Anda harus menggunakan teknologi synchronous, betul? Ya kan? Nah, supaya saya ingin orang TP itu paham bahwa synchronous learning technology itu bukan hanya web conference dengan salah satu platformnya. Ya, misalnya web conference salah satu platformnya misalnya Zoom gitu ya. Atau apalagi yang kalian kenal. MS Teams misalnya, Gmeet gitu ya. Terus apa lagi? Yang banyak dipakai itu yang punyanya Cisco apa namanya? Webex gitu ya. Nah, gitu kan? Itu salah satu ya, teman-teman sekalian. Salah satu ya. Nah, sehingga saya minta Raihan itu mulai mikir nih, sebenarnya ada platform lain, ya, platform lain yang memang
itu adalah learning technology yang bisa digunakan sebagai interaktif teknologi. Interaktif teknologi dalam pembelajaran sinkronius, ya, dalam situasi sinkronius. Apa misalnya? Yang kalian tahu, misalnya Kahoot, ya kan? Tahu ya? Kahoot. Kemudian ada Mentimeter, kemudian ada Slido, ya misalnya ya, Slido gitu ya. Kemudian ada Quizzes dan lain sebagainya ya. Nah, itu tolong Anda pelajari itu. Nah, buatlah satu project. Intinya, walaupun itu sinkronius, intinya tidak satu arah seperti yang saya sekarang ini. Ya. Yang seperti sekarang ini adalah contoh synchronous learning, betul. Ya, tapi tidak terlalu interaktif sebenarnya. Ada yang bisa kita optimalkan interaktifnya kayak gimana. Oke. Nah, misalnya di Zoom sendiri ada fitur-fitur yang bisa kita optimalkan, kan gitu ya, Dwi ya. Nah, ada fitur apa saja? Ada fitur poll, ada fitur apalagi emo gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Ada fitur view and question and answer. Nah, itu gimana? Nah, itulah tugas daripada kita sebagai desainer pembelajaran. How to design e-learning. Mata kuliah kita kan designing e-learning. Ya kan? In this case, ya, we are designing a synchronous learning activity. Clear ya? Jadi kasus dalam contoh ini kita akan mendesain pembelajaran sinkronius ya. Nah, oke. Nah, ini contoh ya teman-teman sekalian ya. Nanti saya dengan Akram nanti akan diskusikan berapa lama ini nanti akan kita laksanakan topik 1 dan topik 2. Nah, ketika team based project berarti ini kelompok. Ya, ini kelompok. Nah, sampai detik ini nanti baru di sini mohon Akram nanti ingetin di sini nanti setelah ini kita akan melakukan synchronous learning. Kita akan tatap maya, gitu ya. Ya kan gitu. Jadi kita akan tatap maya di sini. Nah, tatap maya ini nanti yang ketiganya itu tatap maya itu berarti saya akan membahas 2 topik yang sebelumnya plus project Anda. Tapi tidak ngasih materi kan? Tapi hanya menjadikan team based project yang Anda kerjakan itu sebagai sebagai kasus ya. Nah, akan kita bahas. Kan gitu ya. Setelah itu saya beri kesempatan teman-teman untuk memperbaiki ini sebelum masuk kepada topik yang ketiga. Gitu kira-kira begitu ya. Nah, topik 3 kita bicara learning theory and online learning design. Ya, kita bicara masuk ke ini kan baru pemanasan nih yang atas nih supaya teman-teman bisa paham oh gitu ya. Nah, baru kita ajak tentang konsepnya di sini adalah teori belajar. Online learning design, nah saya kasih videonya, kasih bacaannya, kasih assignment-nya. Ini asynchron juga, ya. Kemudian the power of interaction in online learning. Nah, ini contohnya gitu dan lain sebagainya. Ada reading-nya, ada case-based group assignment. Nah, jadi mulai topik 4 sampai ke bawah itu sudah kelompok. Ya. Nah, sampai sini nanti Akram tolong catat ya. Sampai sini, setelah ini kita akan melakukan tatap maya. Ya, akan tatap maya sebelum masuk ke topik yang ke-5, ke-6, ke-7. Oke ya? Oke. Nah, setelah tatap maya ini, teman-teman sekalian, baru kita masuk pada intinya. Pada intinya itu apa? Saya ingin teman-teman itu menghasilkan suatu produk. Teman-teman bisa mendesain e-learning untuk satu konteks tertentu. Nah, saya berharap nanti tolong ingetin ya Akram teman-teman, milihnya mendesain pembelajarannya itu boleh schooling, boleh sekolah ya, misalnya mata pelajaran gitu ya, boleh di corporate misalnya ada pelatihan gitu ya, ada micro learning, ada apa ya, yang harus. Jadi saya minta teman-teman jangan semuanya sekolah. Ya, karena di sini ada 14 orang, maka kelompoknya cuma dibagi setiap kelompok itu 3 orang Akram. Tapi kita akan bagi otomatis di LMS kalau semuanya sudah enroll ya. Jadi teman-teman nggak milih-milih orang ya, Nalita ya.
Alita biasa kelompoknya sama siapa? Sama Acep ya? Sama Anita. Oh, bukan nama Acep. Nggak tertarik, Cap, katanya. Oke, lupakan saja. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti tidak bisa milih ya. Nah, misalnya sama Anita gitu ya nggak bisa. Sama siapa gitu nggak bisa. Jadi kita akan acak gitu ya dari LMS. Jadi please nanti enroll ya. Yang belum enroll silahkan enroll. Kayak Ratna kan sudah enroll gitu ya. Yang lain silahkan enroll ya supaya saya bisa mengacaknya. Nah, kalau belum enroll semua, tiba-tiba ada muncul satu, nanti ngacaknya kan repot. Berarti saya harus manual nanti membuat kelompoknya lagi gitu ya. Oke. Clear ya? Oke, nah ketika project berikutnya, ini intinya untuk mendesain, ada mendesain e-learning itu ada banyak model. Ya, banyak model. Model desain ya. Nah, saya ingin perkenalkan ada yang ELDF, salah ngetik ya, mohon maaf. ELDF itu berarti Integrative Learning Design Framework satu. Kemudian yang kedua itu modelnya saya, Pedati. Yang ketiga itu modelnya Michael Allen, namanya SAM, ya, Successive Approximate Model. Nah ini teman-teman sekalian. Nah pada topik ini ya, setelah kita sinkronius, ini adalah project ya yang kalian lakukan. Maka saya minta tiap kelompok ini laptop saya tiba-tiba kameranya off, jadi suka begitu ya, mungkin harus ganti laptop. Jadi off sendiri. Nah setelah itu dikutak-atik nggak bisa, nanti harus di restart. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi gini teman-teman sekalian, kan ada 3 model ya, 3 model desain pembelajaran. Nah ketika nanti bagi kelompok, harus ada nih, ingat ya, 14, 3, berarti hanya ada 4 kelompok ya. 3, yang satu 2 orang. Oh, nggak usah deh, yang satu berarti ada yang 4 orang ya, berarti ya. Dua kelompok ada 4 orang kan gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, di antara 4 kelompok tadi, kita kan totalnya 4 kelompok ya. Nah, harus ada nih yang menggunakan model SAM. Ya, satu kelompok mungkin. Kemudian harus ada yang menggunakan model Pedati, satu kelompok. Ya, harus ada yang menggunakan model satu lagi tadi ILDF, ya modelnya Banan Ritlas. Nah ini harus ada gitu. Kenapa harus ada? Maksud saya gini, kalau semester lalu saya bebaskan, boleh pakai ini, boleh pakai itu, ternyata teman-teman semuanya pakai Pedati. Nggak boleh gitu ya, pakai Pedati semuanya, mentang-mentang dosennya itu terus ngajarnya Pedatinya itu buatan dosen, terus ininya ini semuanya pakai Pedati, ya enggak gitu ya. Jadi harus ada yang Pedati ya Kram ya, harus ada yang ILDF, ada juga yang SAM gitu ya. Nah itu kan semuanya cara-caranya sudah ada di situ semua gitu ya. Atau gini aja deh, dibagi 3 kelompok aja ya. Ya, jadi kelompok 1 itu yang SAM, kelompok SAM, kemudian kelompok Pedati dan kelompok kelompok ILDF. Udah bagi 3 kelompok aja Kram. Jadi nanti kita bagi ya 3 kelompok. Jadi kelompok SAM, kelompok ILDF dan kelompok Pedati. Dan teman-teman tidak bisa milih kan, nanti diacak di sana ya. Oke. Nanti saya akan kasih nama gini, kelompok SAM. Bukan kelompok 1, tapi kelompok SAM. Kelompok ILDF, kelompok Pedati gitu ya. Clear ya? Nggak usah bantah ya, harus ikut ya, awasnya. Nah, ini kita laksanakan beberapa minggu teman-teman sekalian ya. Kita laksanakan beberapa minggu. Yang ini setelah nanti menjelang teman-teman menjelang jadi, saya ingin kita melakukan conducting formative evaluation. Jadi teman-teman melakukan evaluasi formatif gitu ya terhadap rancangan yang teman-teman buat.
Nah, evaluasi formatif yang akan dilakukan itu ada banyak jenis evaluasi formatif ya, ada one on one, ada review, expert review, ya, ada small group, ada juga field test. Tapi kalau dalam konteks ini kita pakai collegial review. Apa yang dimaksud dengan collegial review? Kelompoknya Nalita itu nanti direview oleh dua kelompok yang lain. Jadi gini, hasil dari desain yang dibuat dengan pedati, ya misalnya ya, kelompok pedati itu akan dievaluasi oleh kelompok SEM dan kelompok ILDF. Ya kan? Itu namanya collegial review. Ada boleh review kolegial. Di kita kan nggak terkenal kan di kita. Di kita kan taunya pokoknya one on one gitu. Kemudian one to one gitu ya. Menurut Dick and Carey itu ada one to one, ada small group, ada expert review, ada ada field trial gitu ya. Menurut Martin Tesmer ada juga kolegial, tapi ada juga itu nyebutnya gitu ya. Menurut Bock and Goal bahasanya lain gitu ya. Jadi evaluasi 1, evaluasi 2, evaluasi 3, evaluasi produk sampai evaluasi jadi kan gitu ya. Nah, sama-sama formatif gitu. Nah, ini nanti saya ingin nanti ada formative evaluation gitu ya kita lakukan. Nah, instrumennya kalian buat tentu saja. Nah, selama ini nanti ditarik ke atas ya, ditarik ke sini, saya akan tarik ke atas, saya tarik di sini. Monitoring project ini kita lakukan setiap hari. Progresnya ya, dari teman-teman sekalian. Karena ada kelompok yang mengerjakan dengan ILDF, ada kelompok mengerjakan dengan pedati, ada kelompok mengerjakan dengan dengan SEM. Gitu ya. Nah, itu kita jadi selama ketika teman-teman mengerjakan project itu kita akan lakukan regular pertemuan Akram. Jadi ada video conference mungkin kita jadwalkan gitu untuk melihat perkembangan teman-teman sampai jauh mana. Kemudian nanti lanjut lagi gitu ya. Tapi secara asinkron kita terus berkomunikasi lewat WhatsApp group. Dulu saya pakai Trello ya. Ya terserah teman-teman sih kalau mau pakai Trello ya monggo, kalau mau enggak juga ya silahkan. Kalau mau pakai Trello nanti saya buatkan. Kita komunikasinya lewat Trello, tapi perkembangannya terus dilanjutkan gitu ya. Oke. Jadi yang menggunakan ILDF itu ada 3 siklus. Yang menggunakan modelnya saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 siklus, yang menggunakannya model SEM juga ada 4 siklus. Jadi sama aja sebenarnya, nggak jadi masalah. Tapi setiap siklus itu ada bagian-bagiannya di dalam yang harus kalian laksanakan sesuai dengan prosedur yang disarankan oleh model yang dipilih. Gitu ya. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Sebentar lagi saya akan uji skripsi, jadi segitu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ingin bertanya, Pak. Ya, Wildan, silakan Wildan. Tadi disebutkan topik 1 sama 2 itu diomongkan lebih lanjut, Pak ya, mengenai berapa lamanya. Berarti deadline-nya belum pasti, Pak ya? Belum, nanti saya akan rapat dulu dengan teman-teman, dengan Akram dan dengan 3 teman-teman lainnya. Kita akan desain berapa lama supaya prinsipnya dalam pembelajaran daring itu harus achievable. Artinya harus dapat dicapai oleh peserta ya. Nah, gitu. Jadi kami sebagai desainer pembelajaran itu mempertimbangkan ini kira-kira bisa berapa dan lain sebagainya sesuai dengan proses itu. Dan besok malam kami akan rapat ya. Saya, Akram, terus siapa lagi Akram? Ya bukan hanya mata kuliah ini aja gitu, yang lain akan kami desain. Terima kasih Pak, baik. Cukup ya. Pak. Ada lagi? Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Clear ya? Cahyo, Ratna oke ya? Oke kan? Oke ya.
Acep, Acep batiknya bagus banget, Cep. Terima kasih Bapak. Lah, gitu. Oke. Jangan pakai batik terus-terusan ya, cepet tua nanti. Oke, Rehan, oke ya, Rehan. Pak. Oke. Alessandro mana? Alessandro udah mandi belum? Udah ya? Oke. Udah, Pak. Irfandi mana Irfandi? Ini lagi ngabsen. Irfandi, halo. Hadir Pak. Udah ngopi? Atau sedang ngopi? Oke. Farhan, halo Farhan. Halo, Pak. Oke. Clear ya Farhan ya? Clear, Pak. Clear. Oke. Nah, kalau clear, ini masih ada sekitar 1 atau 2 topik, nanti akan saya tambahkan. Karena saya harus konsultasi dengan Bu Dewi, supaya kurang lebih sama ya yang dipelajari oleh kelas kita dengan kelas lain di kelas Bu Dewi. Style ngajarnya aja yang beda. Ya, style ngajarnya, cara ininya beda, tapi isinya sama. Gitu ya, kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Ya, karena saya belajar dari Bu Dewi juga. Gitu. Kan gurunya saya. Gitu ya. Jadi kita kira-kira ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di dunia LMS dan juga di dunia web conference ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lanjut nguji skripsi karena teman-teman kalian pada pengen lulus katanya. Oke.